Oke, selamat datang di .me Weekly Vlog episode 2. Dan buat lo yang baru nonton, gue jelasin lagi. Song bener baru nonton, yang nonton aja itu doang, Bim. Iya udah kan pura-pura lah gitu lah, biar gue agak ini semangat dikit ya. Pokoknya intinya, buat lo yang nggak tahu, Me Weekly Vlog adalah sebuah vlog mingguan yang akan menjelaskan bagaimana gue berprogres untuk mencapai resolusi gue di 2026. Ada 3 goals di 2026 yang pengen gue capai, yaitu adalah mengimprove English gue dengan patokannya adalah skor IELTS-nya 8, terus mengimprove skill kerjaan gue sehingga gue bisa mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tugas-tugas gue di kantor itu kurang dari atau sama dengan 8 jam. Artinya gue nggak mau lembur, nggak mau kerja di weekend gitu sebisa mungkin. Ketiga adalah gue pengen belajar saham, lebih sisi belajar investasi, baik itu saham, obligasi, atau pasar uang yang nantinya akan memberikan return ke gue itu di angka 10 juta di akhir tahun 2026 ini. Return. Jadi gue invest, misalnya gue invest 100 juta, returnnya 10%, berarti ya di akhir tahun 2026 gue akan dapat 10 juta gitu. Jadi gitu, tapi gue pengen return ini itu adalah hasil dari belajar gue, bukan dari kayak ikut-ikutan, bukan dari FOMO, bukan dari nyoba-nyoba sendiri gitu, kayak blindly invest ke sesuatu yang menurut lo keren tanpa ada background analisisnya gitu. Oke, jadi itulah video Mi Weekly Vlog. Isinya adalah seperti itu. Nah, sekarang di episode kedua ini gue akan melanjutkan progres gue. Jadi, oke, untuk seminggu ini gue kasih overview aja ya. Pertama minggu ini gue liburan ke Bandung. Kan ada long holiday ya dari tanggal 16 sampai tanggal 18 ya. Ya 16, 17, 18 gitu. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi gue liburan ke Bandung untuk ya seperti biasa kalau ke Bandung gue kulineran gitu sama temen gue di sana. Nah, tapi ya ada beberapa progres lah. Selain liburan, overview-nya adalah gua sedang demen-demennya menggunakan AI atau spesifiknya adalah Cloud AI untuk bikin aplikasi. Karena gue penasaran, curiosity gue lagi tinggi dan gue pengen mencoba untuk merealisasikan ide ini, kemudian dipakai untuk dipakai orang lah gitu intinya ya. Jadi apakah idenya sebenarnya oke, ini kita out of context dulu, out of topic dari goals yang pengen gua kejar ya. Jadi walaupun ini ada berhubungan sama AI, tapi ya ini mungkin nggak sejalan sama goals gua gitu. Tapi oke, it's okay lah ya, karena gua curiosity gua lagi tinggi, jadi curiosity gua itu menang ketimbang goals gua. Jadi lebih prioritas curiosity gua daripada goals gue sendiri gitu, karena curiosity itu penting untuk diselesaikan, untuk dikasih makan gitu, biar kita tuh bisa punya rasa penasaran terus di kemudian hari gitu. Jangan dipendem, jangan di stop, jangan di apa gitu. Pokoknya selagi lu berimajinasi, bercuriosity, memiliki rasa penasaran, rasa ingin tahu, lu harus tuntaskan rasa ingin tahu itu tuntas-tuntasnya sampai lu puas, curiosity lu sampai terjawab kayak oh oke, ini jawabannya, gagal atau sukses pokoknya itu urusan belakangan. Yang penting lo tahu bahwa curiosity lo udah dikasih makan. Oke, jadi apa aplikasinya? Jadi gini, dari permasalahannya dulu ya. Ini permasalahan yang didapat dari obrolan makan siang gitu. Jadi ketika kita makan siang, gue sama temen-temen gue di kantor, kita tuh bingung mau milih apa, mau menu apa namanya, mau beli makanan apa gitu, menu apa. Terus sayangnya di kantin kita itu tidak ada list menunya, atau mungkin tidak ada satu tempat untuk melihat semua menu yang disajikan di kantin itu. Kalau mau lihat menu ya either kita ke warung masing-masing gitu, datengin, atau ya udah kita cuma seinget-ingetnya kita makan apa kemarin minggu lalu gitu, terus kan oh ya udahlah kita makan itu lagi gitu. Contoh misalnya minggu lalu gue makan sate, terus hari ini gue bingung makan apa ya, terus gue inget cuma oh minggu lalu gue makan sate, gue makan nasi goreng, terus makan nasi rames misalnya, terus oh ya udahlah gue sate dulu gitu. Jadi kayak menu lu tuh cuma berdasarkan ingatan lo gitu. Terus kalau misalnya kita datang ke warungnya atau ke apa sih, ke ya ke warungnya, apa istilahnya sih kalau di kantin tuh, kantin penjualnya gitu, nggak tahu lah,
Gue lupa lagi, buntu bangsat. Apa ya? Pokoknya yang di kantin itu ya, stand-standnya, bukan stand juga, stand kan buat di pameran gitu. Pokoknya intinya setiap warung ya, setiap warung. Nah kalau misalnya lu datang ke situ, ya sama aja lu kayak udah lu datang langsung beli gitu. Maksudnya kayak gue kan pengen nyantai dulu di atau pengen ngebooking tempat dulu gitu. Kalau misalnya gue di tempat ini terus aduh gue mau makan apa ya, gue liat dulu ke warung situ terus tempat dulu kan bisa diambil gitu. Walaupun sebenarnya bisa di kalau lu udah taruh botol mungkin orang udah oh ini ada orang gitu. Tapi ya kita mikirnya iya kenapa nggak ada gitu. Kayak single source of truth atau kayak centralized list menu untuk semua makanan di kantin. So, akhirnya gua terus ada teman gue yang mencetus kayak kenapa ya nggak ada websitenya gitu, nggak ada kayak kita bisa lihat online menunya baru kita bisa beli, kita bisa pesan. Nah dari situ idenya adalah kenapa gua nggak mencoba melis semua menu itu di satu tempat di website online gitu. Jadi gue penasaran, kata gue kenapa nggak ada yang bikin ya, terus kenapa kalau dibikin tuh apakah dulu ada yang bikin tapi gagal, dan gagalnya kenapa gue nggak tahu, nggak ada info. Gue nanya ya beberapa orang teman dekat gue, nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah bilang bahwa ini udah ada gitu sebelum. Jadi gue penasaran kenapa nggak ada gitu kan, padahal cuma ngelis menu doang, nggak usah bayar, tetap di penjualnya gitu, jadi lu cuma bisa lihat list menunya doang gitu. Jadi itulah aplikasinya namanya Kantin Kantor. Jadi ini masih di localhost gue ya. Jadi gue akan mencoba ini menyelesaikan. Jadi gue input manual ya. Misalnya ini kan pakai placeholder ya. Ini bukan makanan sebenarnya ya. Ini nggak ada di warung Bu Dewi, tuh nggak ada di kantin gue gitu. Nah jadi ada list warungnya. Terus tiap warung itu ada list masakannya gitu yang bisa dilihat dan harga-harganya gitu. Ada harga-harganya. Nanti gue bakal input manual, mungkin gambar-gambar juga mungkin gue gambar jepret sendiri atau nanti gue minta Gemini atau Nano Banana untuk bikinin fotografinya ya biar lebih enak. Tapi intinya adalah ya gue pengen bikin list aja gitu. Ini website buat ngelihat list of menu dari semua kantin, dari semua masakan yang ada di kantin gue, di office gue. Itu gitu aja. Either apakah ini nanti bakal dipakai atau enggak itu urusan belakangan. Gue pengen menyelesaikan ini dulu. Terus apakah ini nanti jadi satu aplikasi semacam GoFood yang bisa melakukan pembayaran di dalam aplikasinya, itu juga antar belakangan. Yang penting intinya ini cuma list down semua menunya, tapi bayar mesen tetap ke sana gitu. Ini cuma lihat oh ini ada menu ini gitu. Nah rencananya gue akan menyelesaikan ini secepatnya. Minggu ini gue akan coba menginput semua menu sebisa gua dan apa ya, soalnya kan menunya banyak, apalagi kamu ya nasi rames kan lauknya banyak ya, lauknya, jadi lo stoknya tuh satu gitu dan harganya juga nggak tahu nih per lauk itu harganya berapa, gue juga nggak tahu. Biasanya kan kita kalau beli nasi rames kan langsung nasi lauk dibayarkan gitu, ini berapa segini, nanti penjualnya kayak ngira-ngira 13.000, 15.000 gitu. Gue kan nggak tahu kayak itu apakah menggunakan insting atau emang ada harga patokannya gitu kan, nggak jelas ya, nggak ada harganya di situ soalnya. Terus juga banyak yang misalnya kayak minuman, warung-warung minuman itu kan serenceng banyak ya, ada kopi, ada just juice, ada pop ice, ada jus, ada apa, agak ribet juga gitu. Ya mending gue lihat apa nih yang sasetnya gue hafalin gitu, ada apa aja gue catat, baru nanti gue masukin sini, harganya nanti ya dikira-kira aja gitu. Oke, jadi itulah curiosity gue. Jadi gue pengen bikin aplikasi yang bisa ya seenggaknya membantu kita ngelihat menunya dulu. Abis itu oh gue pengen makan ini, coba ngecek ke tempatnya gitu. Untuk masa pembayaran dan lain sebagainya, improvement itu later aja. Kalau misalnya emang banyak penggunanya. Kalau sedikit penggunanya kayak ini terlalu buat apa sih, nggak guna juga gue juga nggak terlalu apa namanya nyari-nyari makanan, soalnya udah, kalau gue misalnya bosan ya gue beli GoFood aja dari luar gitu. Kalau di kantin mah gue udah tahu gitu makanya gitu doang gitu, ngapain gue perlu list gitu. Oke lah, misalnya ada yang kayak gitu oke, nggak apa-apa kita lihat dulu, tapi gue penasaran. Pokoknya gue pengen ini nuntasin, selesain semua listnya, semua fotonya, harganya, dan gue kasih ke teman gue ini, tuh cobain dong nanti setiap list ini, baru nanti kita lihat ya responnya. Itu aja. Itu adalah bukan progres ya, pokoknya itu adalah curiosity yang sedang gua jalankan. Nah sekarang terkait saham atau belajar investasi ini gue
lagi belajar tentang fundamental analysis. Fundamental analysis itu lebih ke sebenarnya yang belajar kan kayak rasio-rasio kayak misalnya price to earning, terus apa lagi price to apa gitu. Pokoknya ada rasio, gue nggak hafal juga, ada banyak soalnya. Tapi terus gue nanya ke ChatGPT, sebenarnya kita sebagai beginner perlu nggak sih menghafalin semua fundamental analysis ini, rasio-rasio ini, metrik-metrik ini? Kata ChatGPT ya nggak perlu semuanya, tapi ada 7 rasio yang perlu kita ketahui, yang harus diketahui oleh beginner. Kenapa? Karena sebenarnya fundamental analysis itu adalah membantu atau analisis yang membantu kita memahami perusahaan tersebut. Kita nggak pakai fundamental analysis untuk memutuskan apakah kita beli stok itu atau enggak. Itu bukan ranahnya fundamental analysis. Tapi fundamental analysis adalah kita tahu perusahaan ini tuh bagus atau jelek. Atau setidaknya ini go or not go. Kayak misalnya kalau perusahaannya angka-angka rasionya bagus, kemungkinan perusahaannya bagus dan kita mungkin bisa beli sahamnya walaupun belum tentu itu sahamnya profit ya atau sahamnya bakal naik drastis gitu. Belum tentu, tapi seenggaknya kita tahu bahwa keuangan perusahaan ini adalah baik. Perusahaan ini itu berjalan dengan sehat gitu. Misalnya, itu adalah goals dari fundamental analysis. Nah, jadi nilai-nilai rasio-rasio kayak price to earning misalnya yang gue pengen. Price to earning itu adalah rasio antara harga beli sahamnya sama pendapatan income yang didapat perusahaannya. Jadi denominatornya itu pembaginya itu earning. Earning itu pendapatan ya, masukan yang didapat perusahaannya. Nah, kalau kita misalnya rasionya itu kecil, berarti kan denominatornya gede. Berarti harga sahamnya itu lebih kecil dari pendapatan pendapatan dari perusahaannya. Kenapa itu bagus? Kenapa semakin kecil nilainya, semakin kecil rasionya itu bagus? Karena kalau lu beli perusahaan murah, tapi perusahaan ini ternyata pemasukannya banyak, itu kan berarti profitnya juga meningkat. Sehingga sahamnya juga lama-lama naik gitu. Dengan lu beli harga murah, dia lama-lama bisa bisa memberikan return atau kenaikan yang bisa 100% gitu. Kalau lu beli Rp400 misalnya per slotnya, terus naik misalnya sampai misalnya berapa? 1.000 gitu. 1.000 berarti berapa? 20 dua setengah kali kan, tuh setengah kali lipat kan. Kalau misalnya naik ke 10.000 berarti 25 kali kan, 25 kali naik gitu. Jadi uang lu 25 kali lipat gitu. Kalau lu invest 100 juta berarti 25 kali lipatnya berapa? 2,5 miliar. Nah gitu maksudnya. Tapi itu pemahaman gue ya. Kalau salah tolong koreksi di kolom komentar. Dan itu yang masih gue pelajari. Gue agak sebenarnya gue mempelajari video online sama ChatGPT ini agak ini ya, agak apa ya? Yang satu tuh ChatGPT bisa memberikan jawaban gue yang cukup instan gitu. Gue penasaran, gue nanya dikasih tahu jawabannya, dijelasin alasannya. Kalau yang video ini kan lama ya, gue harus nonton video berapa menit, 10 menit, 12 menit, 8 menit gitu kan. Kayak ya yang gue dapat cuma ya udah kata kunci price to earning sama definisinya. Terus ya udah gitu, sisanya kayak nggak didengerin gitu, nggak masuk ke kepala gue. Jadi kayak nggak tahu nih, gue lagi menyimbangkan nih berapa lama gue harus nonton Udemy, berapa lama gue harus konsultasi sama ChatGPT. Soalnya kan ya ChatGPT udah bisa ngasih jawaban yang memuaskan lah gitu, gue tahu alasannya dan sebagainya. Tapi oke lah, gue akan coba menyimbangkan, mungkin sekarang 50-50, mungkin nanti 40% 60% ChatGPT, bahkan 30% Udemy, 70% ChatGPT, atau bahkan 10% Udemy, 90% ChatGPT. Pokoknya intinya gue harus menyeimbangkan cara belajar gue antara nonton online course sama belajar sama ChatGPT. Oke. Terus terkait bahasa Inggris belum ada progres. Gue masih fokus di AI dan investasi. Nah, kalau untuk kantor kemarin ada apa namanya, tas urgent gitu. Harusnya kan gue sprint kan tasnya udah di define ya. Nah, ini tas urgent ini masuk tengah-tengah, jadi masuk ke sprint gue. Jadi gue nambah tiketnya. Tapi alhamdulillah, karena gue pertama udah bikin sebuah manager ya, kita manager yang bisa digunakan untuk general purpose. Nah, gue ada dari ke situ, gue tinggal tambahin menggunakan AI tentunya, nambahin ke GitLab Manager gue sebuah fitur baru. Habis itu ya gue kasih langsung deliver, dan
outputnya sesuai ekspektasi dan selesai, dan itu oke. Dan sekarang gue lagi mengakses sebuah task yang di-assign ke gue untuk melakukan license checking. Jadi kayak pipeline ini nanti bakal gue tambahin step untuk nge-scan semua license yang dipakai di software atau service yang kita develop, dan make sure kalau tidak ada license yang forbidden, yang nggak boleh dipakai oleh enterprise misalnya, itu jangan sampai ada di aplikasi kita atau di software yang kita develop, kita build gitu. So, kayaknya itu aja sih dari gua. Sisanya gue liburan di Bandung, biasa gue kulineran, dan hari ini gue baru balik di hari Minggu ya ini ya. Jadi gua selama di ini ada lagi. Gua daftar sebuah apa ya, sebuah dibilang course enggak, dibilang kelas enggak. Ya sebuah apa ya? Turnamen mungkin ya. Dan yang lucunya adalah gue udah daftarin berkali-kali dan gue nggak pernah selesai menyelesaikan course ini atau perlombaan ini. Yaitu kalau lu tahu tentang juara GCP, mungkin kalau lo yang udah berkecimpung di dunia cloud, di AI data dan lain sebagainya, mungkin udah nggak asing sama juara GCP. Juara GCP itu udah ke-12 kali apa ya, dan itu kan datang tiap tahun ya mungkin. Jadi kayak udah 12 tahun juara GCP ada. Dan tiap tahun apa tiap 6 bulan sekali gitu. Ya pokoknya setahun mungkin 2 kali gitu. Berarti kan udah 6 tahun ya. Dari 2020 mungkin itu. Ya, gue belum pernah menyelesaikan ini, jadi gue daftar doang, tapi gue nggak selesai. Padahal kan, gila hadiahnya oke bro. Lu menyelesaikan, kayak lu dapet menyelesaikan tier 1, tier yang paling rendah, itu tuh dapet misalnya kaos, dari Google lah, kaos tulisan Google gitu. Terus tier 2 dapet hoodie, tumbler gitu misalnya. Di 3 juga lebih banyak lagi tuh, dapat hoodie, tumbler, kaos, apalagi lah, tote bag. Nah, terus ada top 10-nya itu dapat Samsung Galaxy apa gitu, S20 apa S25 gitu. Kan lumayan ya. Nah, kemarin minggu ini gua daftar, tanggal 15 itu hari pertamanya gue daftar, kemudian gue ngerjain soalnya. Dan kampretnya adalah, jadi ini kan course ya, satu course ada terdiri dari satu batch itu ada beberapa course. Ada 6 course, 5 itu teori, satunya tuh kayak ujiannya gitu lah, kayak ujiannya. Nah, gue udah menyelesaikan 5-5-nya. Ini pas di keenam ini, itu tuh aplikasi nggak bisa dibuka, apa Jupyter notebooknya yang dari gue juara GCP itu nggak bisa dibuka kan. Kampret ya, bangsat emang. Gue ikut ini tuh emang pengen belajar, bener belajar, tapi dari juara GCP Google-nya down servernya atau aplikasi yang dikasih ke kita. Mungkin saking banyaknya yang ini kali ya, yang ngejar, padahal juara GCP kan se-Indonesia ya, tapi berarti banyak ya. Wah, kampret. Wah, musuh gue banyak juga ternyata. Dan gue kalah bandwidth. Deh gue kejar lah. Nah itu pokoknya gue AI-nya mungkin ya, AI-nya itu gue ke juara GCP, mungkin progresnya gue daftar juga GCP, dan gue udah melakukan beberapa kali, udah mengerjakan soalnya gitu. Tapi ya either itu menang, dapat hadiah atau enggak, oke lah, nggak masalah, yang penting gue pengen menyelesaikan juara GCP sampai akhir. Seenggaknya tier 3 lah, gue pengen dapet hoodie-nya bro, gue pengen dapet hoodie-nya, nggak usah Samsung Galaxy S20-nya, nggak usah. Begitu bro. So, itulah laporan weekly vlog episode 2 gua di minggu ini, minggu kemarin ya, seminggu ke belakang. Oke, menurut gue segitu aja, udah sangat panjang ya. Dan terima kasih sudah menonton vlogs gua di episode 2 ini. Semoga bisa konsisten sampai akhir tahun bikin weekly vlog. Dan ya, sampai ketemu di weekly vlog selanjutnya. Gue Bima, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.